Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Alfi Dermawan, NPM 66246061. Jadi saya akan memenuhi tugas literasi ganjil 2024. Saya akan mereview buku saya yang sudah dirangkum, yaitu pengenalan HTML dan CSS. Jadi ini buku saya yang saya cari di Google Ebook, yaitu pengenalan HTML dan CSS. Jadi di sini nama penulisnya Jubil Enterprise, terus penerbitnya PT Alex Media Komputindo, tahun terbitnya 2016. Ya, langsung saja. HTML dan CSS merupakan kode paling dasar yang perlu dikuasai oleh siapapun yang ingin belajar desain website dari nol. Memang desainer web zaman sekarang bisa membuat situs dengan menggunakan alat bantu yang dilengkapi editor visual seperti Dreamweaver. Namun jika tidak menguasai dasar-dasar HTML dan CSS, maka rasanya kurang afdol. Buku ini membantu Anda mempelajari dunia HTML dan CSS secara cepat dan praktis. Segmen yang dipilih untuk pembaca buku ini adalah segmen pemula yang baru ingin mempelajari teknik desain website dari nol. Tool yang dibutuhkan agar Anda bisa mengikuti buku ini secara efisien. Ada beberapa tool yang harus diinstal atau dimiliki terlebih dahulu. Ada dua tool penting yang harus ada, yaitu browser dan text editor. Browser atau peramban digunakan untuk membuka file HTML dan CSS yang nanti akan kita buat. Jadi hasil desain yang kita buat akan terlihat di dalam jendela browser. Anda bisa menggunakan salah satu beberapa browser berikut ini. 1. Browser, 2. Google Chrome, 3. Microsoft Edge. Ada juga alternatif lain seperti Opera, Safari, atau lainnya. Namun di dalam buku ini Google Chrome menjadi browser utama yang akan digunakan untuk pengujian HTML dan CSS. Text editor HTML dan CSS pada dasarnya hanyalah teks biasa yang tidak membutuhkan software khusus. Anda bisa menggunakan text editor sederhana seperti Notepad untuk menulis skrip HTML dan CSS. Namun kami menyarankan untuk menggunakan Notepad++ karena memiliki fitur lebih lengkap untuk penulisan skrip. Misalnya dilengkapi dengan penomoran baris, pewarnaan teks, dan sebagainya. Pengenalan HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language. Mari kita kupas satu demi satu. Pertama, disebut hypertext karena di dalam skrip HTML Anda bisa membuat agar sebuah teks menjadi link yang dapat berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya dengan mengklik teks tersebut. Teks yang berlink inilah yang dinamakan hypertext karena hakikat sebuah website adalah dokumen yang mengandung banyak link untuk menghubung satu dokumen dengan dokumen-dokumen lainnya. Untuk yang kedua disebut markup language karena skrip HTML menggunakan tanda dalam bahasa Inggris disebut mark untuk menandai bagian-bagian dari teks agar teks itu memiliki tampilan atau fungsi tertentu. Sebagai contoh, teks yang berada di antara tanda mark tertentu akan menjadi tebal, miring, dan berwarna merah. Dan jika berada di antara tanda lainnya, maka akan membuat teks tersebut menjadi sebuah link yang dapat diklik. Dalam praktiknya nanti, tanda atau mark tersebut disebut dengan istilah tag HTML. Saat buku ini ditulis, versi HTML yang berlaku adalah HTML. HTML diprediksikan menjadi standar desain website baru di masa mendatang. Berbeda dengan HTML versi lama, Anda bisa menciptakan animasi, video, modifikasi gambar, pemaparan game langsung memakai HTML dengan dukungan skrip lain seperti AvaScript dan CSS. HTML pertama kali dikembangkan pada tahun 2004 oleh organisasi yang lantas menamai dirinya sebagai Working Group WhatWiki. Orang-orang yang menjadi anggota WhatWiki berasal dari gabungan Apple, Mozilla, Opera, dan lantas pada tahun 2006 World Wide Web Consortium, lembaga yang paling bertanggung jawab terhadap perkembangan internet termasuk HTML, memutuskan untuk menghentikan riset terhadap XHTML dan memilih bekerja sama dengan WhatWiki untuk mengembangkan HTML. Perkembangan HTML tampaknya mulai mendapat sambutan positif setelah para developer besar menciptakan layanan berbasis HTML. Contohnya YouTube yang memperkenalkan player video berbasis HTML. Terus langkah ini disusul oleh
pula oleh skrip yang bergerak di bidang distribusi dokumen-dokumen dan Disney yang membeli perusahaan-perusahaan startup yang membuat permainan online berbasis HTML. Pada bulan September 2011, Alexa mencatat bahwa sebanyak 34% dari 100 situs populer dunia sudah mengadopsi HTML dalam pembuatan dan perancangan websitenya. Hingga kini masih terus dikembangkan dan sepertinya tak akan pernah berhenti berkembang. Apakah HTML bahasa pemrograman? Meskipun mengandung beragam kode, tanda atau mark atau tag, namun HTML tidak bisa disebut bahasa pemrograman. Mengapa? Bahasa pemrograman umumnya memiliki struktur tertentu seperti logika if, pengulangan variabel, debugger, dan penulisan sintaks yang benar-benar cermat. Struktur tersebut tidak ditemukan dalam HTML. Jika Anda belajar bahasa pemrograman Java, apabila di dalam penulisan kode terdapat kekurangan saat karakter, misalnya tanda kutip, maka seluruh program tidak bisa berjalan. Tidak di dunia HTML, kesalahan penulisan kode tidak akan menghasilkan pesan kesalahan maksimal. Kesalahan kode hanya akan membuat tampilan website yang Anda buat tampak tidak seperti yang diharapkan. Sebutan lazim untuk HTML adalah bahasa markup language. Seperti yang ada di dalam singkatan HTML itu sendiri, itu artinya HTML adalah bahasa struktur untuk menandai bagian-bagian dari sebuah halaman. Struktur dasar HTML setidaknya memiliki struktur dasar yang terdiri dari tag, dedicate atau doctype, tag HTML, tag head, tag body. Struktur di atas merupakan struktur HTML paling dasar. Mungkin itu saja HTML dan CSS. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.